Sistem kayak seperti misalkan Rimi ini atau belanja ke bulan gitu. Kita nggak ada sistem kayak gitu. Berarti udah harga tetap ya? Iya, udah pakai harga cengli. Oh, harga cengli. Harga cengli, harga fair value. Jadi itu hitungannya udah fair value banget. Nggak ada misalkan harga 450 juta diskon jadi 333, nggak, itu omong kosong Bapak Ibu. Nah, jadinya kita pakai harga yang harga fair value, harga cengli. Ya kita naikkan setiap satu blok itu terbooking naik gitu. Kalau untuk sistem skema Cash bertahap itu maksimal berapa bulan? ini kan pembangunan kita kan ada sekitar 4 bulan untuk yang satu lantai ya. Jadi itu ngikutin progres. Jadi contohnya misalkan untuk di awal ini masih tanah masih ada cacingnya nih. Belum diapa-apain, tanahnya masih cacing gitu. 30% dulu nanti kita PPJB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oka Syafira Salsabila di Markas Properti Indonesia, solusi properti idaman Anda. Nah, kali ini kita mau branding ya Bapak Ibu, branding untuk produk berikutnya dari Cakraningrat Citayam ini, klaster Cakraningrat. Ya, alhamdulillah untuk progres di sini terus berjalan ya Bapak Ibu. Tinggal menyisakan satu unit ya Mas Alek. Ya. Tinggal menyisakan satu unit itu di tipe 55 per 66 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misal pengen ngambil di situ itu dengan DP 40 juta untuk misal KPR-nya, kalau misal di cash itu di harga 400 jutaan ya Bapak Ibu. Nah, tapi untuk kali ini agak beda ya Bapak Ibu karena ini modelnya nanti kita podcast untuk bahas branding proyek berikutnya nih. Nah, nanti kita kasih cuplikan dari proyek pertama ini klaster Cakraningrat ini, kemudian kita mau banyak tanya kepada Mas Alek selaku developer dari klaster Cakraningrat ini Bapak Ibu. Jadi agar menambah kepercayaan Bapak Ibu untuk membeli produk dari Borjos Land ya Mas. Iya. Ya. Salah satunya nanti saya mau tanya awal mula dari Borjos Land itu namanya itu asal mulanya dari mana kayak gitu. Terus Cakraningrat ini termasuk proyek keberapa, kemudian relasi kerjasamanya, dan rencana di proyek berikutnya ini setelah Cakraningrat ini ada klaster apa Mas namanya? Eksotika. Iya, Eksotika. Masih satu lingkup di Citayam ini Bapak Ibu, dan sedang progres untuk legalitasnya ya Mas. Iya. Ya mungkin kita mulai tanya-tanya satu-satu nih. Ya kita anggap ya obrolan biasa lah, biar Bapak Ibu tahu kita bikin santai. Ini obrolan bukan terlalu formal tapi nanti niatnya juga ke formal penjualan juga. Siap. Gitu. Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Alex. Usia 28 tahun dan saya ini sudah 8 tahun di industri properti. Dan ini kebetulan juga proyek yang ke-8 di tanggal yang 8. Nah, makanya itu angka togel banget tuh, 888 tuh. Nah, jadi di sini itu saya pertama kali terjun di industri properti itu yang tadi saya sudah sebutkan itu sudah 8 tahun. Masih newbie atau masih baru dan terus belajar juga. Nah, di sini itu saya pertama kali di Citayam karena memang kita kerjasama dengan bank BPRS Hasanah, itu kantornya ada di Cinere. Mereka ngajak ke Citayam karena sebelum-sebelumnya itu saya punya proyek itu di Bodetabek Mas. Bodetabek, Bogor, Tangerang, Tangerang. Iya Tangerang. Ya pokoknya begitulah. Bodetabek Q-nya Indramayu. Oh, Indramayu. Nah, jadi berarti sebenarnya pernah ke Indramayu juga, Mas? Iya, pernah di Indramayu. Gitu. Nah, selanjutnya itu ya apa tadi yang mau ditanyain? Ada Pak RT kita malah datang. Terkait ini Mas, asal mula munculnya nama Borjos Land tuh. Oke. Ya biar teman-teman juga paham apa namanya track recordnya dulu akhirnya muncul nama kayak gitu. Jadi kalau Borjos Land itu sebetulnya belum dilegalitaskan atau belum dihakikan. Saat ini memang lagi proses pembuatan haki untuk nama Borjos Land. Borjos Land itu datangnya dari mana sebetulnya ya jadi
Kalau misalkan saya ini kan memang ngincer untuk namanya memiliki konsumen atau punya target pasarnya itu adalah kelas menengah ke atas gitu. Walaupun harganya murah, tapi kita memiliki produk yang memang kalau saya bisa katakan lebih dari baik Bapak dan Ibu. Karena memang pengalaman saya sebelum-sebelumnya itu bikin rumah itu memang mengutamakan kualitas. Jadi saya punya ini nih Mas Oka nih, punya slogan nih. Kalau orang lain minta 7, ya kan? Iya. Saya kasih 9 dengan angka 6. Oh iya. Gitu. Orang lain minta 7, ya. Kita kasih 9 dengan harga 6. Gitu. Jadi kenapa kita pilih nama Borjuisland untuk namanya bukan mengklasifikasi target pasar sih, tapi lebih tepatnya untuk mengklasifikasi bahwa produk ini adalah produk yang memang sangat baik gitu jadinya. Biar mindset orang-orang kelihatannya pasti kan mewah ini Mas. Iya, dengan konsep mewah. Cuman pas dia tanya, wah bener ini. Iya. Kan aku juga ngikutin pasarnya juga ya. Iya. Gitu. Wah beneran harga segini, ya segini. Terus spek bangunannya gimana nih kayak gitu. Iya, begitu. Berarti masuk di yang mereka minta 6, Iya. kita kasih bangunan 8. Mereka minta 7, kita kasih 9 dengan harga 6 gitu. Berarti minta 7, iya. kita Kasih 9. kasih 9, Kasih terus harga 6 gitu. kasih harga 6 Iya. kayak gitu. Jadi emang kita bermain di spesifikasi ya, Mas? Iya, betul. Seperti itu. Kalau jadinya. di iklannya tuh spek dewa ya. Ya, spek dewa Bapak dan Ibu. Kalau dibandingin di sini ya. Kalau dibandingin dengan developer raksasa ya bisa sama lah. Berani bersaing lah Bisa ya. sama, betul. Gitu. Terus ini udah proyek ke-8, sebelumnya main di mana aja, Mas? Saya sebelumnya yang seperti dibilang tadi Bodetabek U, tapi sebelumnya ini ada di Keranggan Bekasi. Di Keranggan Bekasi Di ya? Keranggan Bekasi. Masih ada nggak tuh? Udah habis. Udah habis. Itu waktu itu ceritanya seminggu setelah dikasih lihat gambar itu udah habis. Udah habis langsung? Udah habis. Berarti kayak jualan gambar dulu nih pertama? Iya, sebetulnya nggak jualan gambar juga, cuman iseng aja ngasih. Oh, iseng. Mas buka di mana Mas? Karena kan sebelum-sebelumnya banyak yang nanya juga kan habis nih. Aha. Nah, Mas ada lagi gak Mas? Oh ada nih, tapi masih kebun kacang. Oh ya udah nggak apa-apa Mas. Dia survei datang kebetulan cocok, ya udah dia booking. Itu Iya. hanya butuh waktu 1 minggu waktu itu. Buat Udah. ngabisin unit itu ya? Buat ngabisin unit. Tapi memang pada prakteknya itu untuk tutup buku itu 1 tahun. 1 tahun. Karena kan proses pembangunan Bapak dan Ibu. Nah makanya saya ini bekerja sama dengan bank syariah. Jadi sistem bank syariah ini adalah ada namanya produknya adalah istisna. Istisna itu adalah akad pemesanan. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu rumahnya jadi dulu nih, baru namanya kita ajuin data konsumen nih. Iya. Ya, dia kan mesti DP nih. Iya. Otomatis kalau dia DP ada kekhawatiran gue diterima gak ya gitu. Apalagi kalau dia appraisal ya, dinilai rumahnya. Kalau misalkan harga plafonnya turun, berarti kita mesti nambah sebagai konsumen. Iya. Begitu sistem skemanya. Jadi kalau di sini teman-teman nggak usah takut, karena memang di sini kita ajuin dulu, begitu namanya di ACC baru kita langsung akad. Rumahnya belum dibangun. Nah, setelah ada pencairan dari bank, namanya juga kan akad pemesanan. Iya. Gitu. Ada pencairan dari bank, otomatis teman-teman sudah ada kepastian. Dengan harga yang pasti Ya, juga ya. sudah ada kepastian. Appraisal juga udah. Betul gitu. Sudah ada kepastian, baru kita bangunkan. Setelah bangunkan, nanti kok setiap konsumen itu bayar cicilannya itu enggak di bulan depan setelah akad. Di bulan 1 bulan setelah kita serah terima kunci atau rumahnya jadi. Berarti enak dong Mas. Itu nanti kalau misal nyicilnya setelah rumah jadi kan, misal katakanlah ada yang dibebankan, masih nyewa apartemen, masih nyewa kontrakan, masih nyewa segala macam, itu nggak double-double gitu. Begitu. Jangan kan begitu. Buat modal nikah aja bisa. Oh, iya. Gitu. Buat ngumpulin modal nikah dulu nih gitu. Iya. Banyak juga di sini konsumen-konsumen saya itu masih muda. Jadi dia masih baru menjalin inilah ya, menjalin kasih lah ya, Manten anyar pacaran lah ya. Nah, dia itu prepare 6 bulan kemudian, karena kan di sini kan rata-rata kan pembangunannya kan 6 bulan Bapak Ibu. Dia prepare buat nikah, masih ada sempat sebulan 2 bulan gitu. Masih sempat. Jadi seperti itu. Iya, berarti ini udah proyek ke-8. Nah, kemudian rencana proyek berikutnya ini konsepnya rencananya itu model kayak gimana Mas? Atau dengan konsep terbaru seperti ini atau bagaimana tuh?
Ini sambil tak kasih transisi Iya. gambarnya. Kalau misalkan saya ini pribadi memang orangnya super idealis. Jadi nggak pernah pakai namanya gambar yang sama berkali-kali gitu. Apalagi berpuluh-puluh tahun masih modelnya itu aja. Makanya di sini ini adalah perumahan 2 lantai pertama di Sasak Panjang. Dengan konsepnya nggak main-main juga. Ini konsep Skandinavian. Jadi gaya arsitekturnya itu adalah gaya Skandinavian. Skandinavian itu konsep negara mana? Itu dia di Eropa dia. Di Eropa ya, berarti konsep Eropa ya. Ya, jadi Skandinavian itu unsurnya adalah putih, abu-abu dan hiasan batu alam, bisa juga dengan kayu. Nah, cuman di sini saya nggak pakai kayu, tapi pakai namanya batu alam, Bapak dan Ibu, gitu. Nah, jadi kalau di sini itu konsep Skandinavian, sebelumnya adalah modern kontemporer. Nah, selanjutnya adalah konsep ini Skandinavian yang ini, Cakra ini. Skandinavian yang ini. Oh, Kalau iya. yang di eksotika itu adalah tropical, Tropikal, tropis. tropis ya. Masuk di konsep negara mana itu? Ini negara Indonesia. Oh, berarti Tropis. budidaya Semua maksud- negara lah, mau Zimbabwe, mau Afrika, semua tropis gitu. Iya, rencana di tipe berapa, Mas? Itu- Adakah 2 lantai juga nanti? Ada, kita otomatis itu kalau saya ini lebih suka dengan rumah 2 lantai karena kita bisa memanfaatkan lahan yang kecil, jadi punya ruangan terbuka hijau yang cukup gede, depannya juga gede, tapi dengan tanah yang kecil, orang lain nggak nyangka, gitu. Dengan permainan arsitektur, pokoknya intinya segala macam produk ini dikonsep dengan baik lah. Nah di situ juga selain Berapa bulan tuh? itu sekitar 6 sampai 8 bulan. Buat Kalau gitu ya? kalau ditanya produknya ada 2 jenis. Yang Oh. pertama adalah tipe 1 lantai 36. Itu dia plafonnya tinggi di atas 4 meter lebih dia. Dari lantai ke atas. Dari lantai ke plafon itu dia. Nah, yang kedua itu tipe 2 lantai. Itu dia ada di antara tipe 45, 55, ada yang 65, ada yang custom juga. Bisa Iya. juga ditambahkan kolam renang juga kalau mau gitu. Itu buat yang tipe Untuk yang tipe tanah di atas 80. atas Kalau di yang 80. custom, Oh iya. custom. Itu ada di blok boulevard yang depan gitu. Dan kita di situ juga perbanyak namanya pohon karena memang saya paling nggak demen kalau rumah itu blok gitu aja kayak kontrakan gitu, nggak demen gitu. Tapi kita mesti ciptakan ruang lingkup, ruang hidup yang baik gitu supaya kita satu nyaman tinggal di situ. Karena beli rumah ini bukan beli bangunan doang, Kak. Iya. Bukan beli semen sama itu, tapi kita beli lingkungan. Jadi Berarti rencananya rumah sehat lah ya. rumah, wow, bukan sehat lagi, super sehat di situ. Super sehat ya. Karena belakangnya itu ada konsep baru namanya green belt. Green Belt itu gua pribadi sebut itu green belt atau sabuk hijau. Jadi setiap rumah itu temboknya itu ada space minimalnya 1 meter sebagai fasum buat namanya resapan. Dan ada pohon-pohonnya juga di situ. Iya. Dan ditambah ada namanya biopori. Iya. Biopori itu jadi adalah semacam lobang. Di situ kita bisa isi sampah makanan kita atau daun kering di situ. Masukin ke dalam situ, nanti 6 bulan atau bulan-bulan yang selanjutnya itu akan jadi kompos. Nah, gunanya buat apa? Baru ulang kayak gitu ya. Iya, jadi Oh. lu makan nasi nih atau ketan nih nggak habis nih, Nggak habis daripada ya. kasih kucing nggak mau kan, kadang-kadang kucing nggak mau. Iya. Lu masukin aja ke dalam itu. Nanti dimakan sama cacing. Tapi itu khusus buat makanan organik ya? Iya, untuk makanan organik gitu. Oh iya. benar. Gitu jadinya. Oh iya, kan tadi udah detail nih, maksudnya ya belum tahu dia masuk gambaran depannya ya, Iya. Mas. Nah, buka harganya di berapa tuh, Mas? Itu buka harganya di 333. Nah, setiap satu blok yang laku itu akan naik 2 juta. 2 jutanya selisihnya itu kita akan sumbangkan atas nama konsumen, Bapak dan Ibu. Itu ke Yayasan Pendidikan Anak. Dapat Gitu. slip itunya nanti. Ada buktinya slipnya, gitu. Oh iya. Jadi ada suatu kebanggaan juga. Oh, ternyata beli di sini kita juga berdonasi loh kan gitu. Oh iya benar. Tapi itu dalam misal kan tadi ngomong masalah kenaikan, misal udah ada yang booking 1 nih. Ya, Udah booking 1 kenaikan 2 juta. Nah, 2 juta itu nanti dialihin buat Yayasan Pendidikan. dana sosial lah Ya, ya. dana Buat sosial. dana sosial. Nah, itu kenaikannya untuk pertama ini selama berapa bulan tuh? Misal bulan ini ada yang booking nih 2 juta tuh red gitu.
atau yang mau cash, jebret, naik lagi 2 juta itu sampai berapa bulan? Intinya teman-teman di sini yang ngelihat video ini saat ini ya mau tanahnya masih bentuk apa, booking aja. Setelah booking, ya kan? Kalau ditolak bank kita kembalikan 100%. Jadi kenaikannya sampai kapan? Setiap blok itu ada urutannya masing-masing. Jadi misalkan blok E1 sampai E12. E1 sampai E12. Iya. Kita azan dulu. Baik Bapak Ibu, tadi kita break azan maghrib dulu. Lanjut ke bagaimana konsep yang kenaikan 2 juta tadi Mas. Gitu. Iya. Jadi setiap blok itu ada nomornya Bapak dan Ibu. Jadi contohnya seperti blok E1 sampai E12. Setiap blok itu kita akan kenakan kenaikan harga 2 juta. Jadi cepet-cepetan booking. Contoh misalkan E1 nih 333, E2 bukan 333 lagi, jadi 335. Tambah 2 juta ya? Nah, 2 juta. 2 jutanya itu tadi saya sudah sebutkan untuk komitmen saya buat namanya dana sosial. Nah, jadi pas E2 laku E3 nih di booking nih. Iya. 337. Iya. Begitu jadinya. Jadi ada kenaikan harga setiap satu blok itu 2 juta. Makanya pastiin cepet-cepetan booking. Itu untuk sistem KPR-nya ya Mas? Iya, Oh, untuk kayak sistem gitu. KPR. Kalau misal cash nih, ada berapa sistem nih? Kan ada yang bertahap sama cash keras. Nah, konsep yang bertahap sama cash keras ini seperti apa dari Mas Alex buat yang eksotika nanti? Kalau untuk cash keras itu ya otomatis tidak ada biaya penambahan KPR, itu udah pasti gitu. All in berarti ya? Iya, udah free untuk namanya AJB balik nama. Tapi jangan harap minta bonus ya. Oh, Kita ini pakai harga fair value. Jadi nggak ada namanya harga-harga sistem kayak seperti misalkan Rimi ini atau belanja ke bulan gitu. Kita nggak ada sistem kayak gitu. berarti udah harga tetap ya? Iya, udah pakai harga Cengli. Oh, harga Cengli. Harga fair value. Jadi itu hitungannya udah fair value banget. Nggak ada misalkan harga 450 juta diskon jadi 333, nggak, itu omong kosong Bapak Ibu. Nah, jadinya kita pakai harga yang harga fair value, harga Cengli. Ya kita naikkan setiap satu blok itu terbooking naik gitu. Kalau untuk sistem skema Cash bertahap itu maksimal berapa bulan tuh? ini kan pembangunan kita kan ada sekitar 4 bulan untuk yang satu lantai ya. Jadi itu ngikutin progres. Jadi contohnya misalkan untuk di awal ini masih ada cacingnya nih. Belum diapa-apain, tanahnya masih cacing gitu. 30% dulu nanti kita PPJB. Nah, setelah PPJB nanti saya bangunkan. Setelah dibangunkan sudah sampai di dalam opnam 30%. Dalam opnam 30% itu kalau untuk satu lantai itu nyampe ketinggian itu adalah 2 meter. Jadi udah dibikin blok-blok begitu, skat-skat ya kan. Di denahnya itu udah terbentuk. Ketinggian bata ringan atau hebel ini sudah mencapai 20%, 2 meter. Itu kita rumuskan sebagai 30%. Jadi setelah 2 meter itu nanti kita minta lagi 20%. Gitu sampai genteng. Sampai pembentukan genteng. Iya. Setelah genteng nanti kita minta lagi. Nanti ada perjanjiannya dalam PPJB, Mas. Iya. Gitu jadinya. Kalau untuk cash keras ya, namanya cash keras ya cash di awal ya. Langsung semuanya ya. Iya, langsung semuanya. Tapi untuk kenyamanan Bapak dan Ibu lebih baik ya cash bertahap aja. Gitu. Jadi sambil lihat progres. Iya, betul. Itu lebih nyaman gitu. Sistem termin gitu ya. Mas? Iya. Oh iya. Takutnya saya lupa udah masuk duitnya, saya bilang belum kan begitu. Bahaya itu. Bahaya itu. Mungkin penjelasan dari klaster berikutnya kurang lebih seperti itu. Ya, cukup sampai di sini dulu karena kita masih banyak hal-hal yang kita rahasiakan. Tapi kalau untuk mau booking aja. Booking gitu. aja dulu ya. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya banyak Bapak Ibu. Fasilitasnya banyak. Kita ada eco living, terus juga ada playground. Ada yang terbaru ini saya bikin namanya arena catur. Oh, arena baca. Arena baca. Arena ngalamun ya. Semenjak nontonin Dewi AC. Oh, ya Deddy Corbuzier. kan? Podcast Deddy Corbuzier. Jadi, wah ini kayak bagus nih.
buat namanya kita tingkatin lagi seperti itu. Buat menambah daya jual juga Iya, Mas, kayak begitu. gitu, ya. Ada juga lapangan bulu tangkis gitu. Karena supaya kita ya beraktivitas lah. Jadi yang seperti yang saya sebutkan yang tadi, rumah itu bukan hanya kita beli bangunannya aja, tapi kita beli lingkungan, beli masa depan kita di sana. Otomatis kita harus siapkan fasilitas-fasilitas yang terbaik gitu. Yang mendukung buat kedepannya. Betul ya. kayak gitu. Tempat olahraga juga termasuk. Tempat ya? olahraga, taman bermain anak gitu. Iya. Oke? Oke, siap. Seperti itu aja dulu. Paling besok kita lanjut ke podcast sama Alex berikutnya. Oke. Ke proyek satunya. Siap, Kalau siap. udah ada Siap. unitnya ya Mas. Siap. Boleh kayak gitu. Mungkin sekian dari kita ya Bapak Ibu. Untuk lebih detailnya nanti untuk harga dan segala macamnya bisa hubungi saya lah di 087731537524 atau bisa langsung kunjungin di Klaster Cakraningrat ya Mas. Boleh. Untuk tanya-tanya konsep terbaru dari proyek berikutnya ini. Boleh. Mungkin sekian dari saya dan Mas Siap. Alexander Gunawan. Siap. Ya, selaku developer dari Bodesland. Selamat petang ini. Selamat petang Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.